Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Hari ini saya akan berbagi tentang sesuatu yang mungkin menarik perhatian kita semua. Ya, bagaimana rumah bisa lebih ramah lingkungan dengan adanya upaya self-assessment ini. Nah, presentasi ini adalah bagian dari tugas saya pada mata kuliah Teknik Green Building Lanjut dengan dosen pengampu Bapak Yudi Khadirin. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan baru untuk kita semuanya. Kita langsung masuk ke pada poin pertama, yaitu kelayakan dan data umum rumah. Kita mulai dari yang dasar dulu, yaitu kelayakan. Nah, intinya rumah harus memenuhi standar minimum sebelum lanjut ke penilaian Greenship Homes. Nah, Greenship Homes membantu kita memastikan apakah rumah yang kita miliki cukup hijau untuk mendapatkan sertifikasi. Kelayakan ini bukan hanya soal angka, tapi juga langkah pertama menuju keberlanjutan. Jadi di sini ada 6 poin nih yang harus diperhatikan. Mulai dari area minimum sampai dengan transparansi data bangunan hijau dengan GBCI. Oke, setelah kita bicara soal kelayakan, sekarang kita masuk ke penilaian. Nah, ada 77 skor maksimal yang bisa diraih. Tapi dalam penilaiannya, jangan khawatir. Proses ini lebih seperti panduan untuk membantu kita meningkatkan rumah sesuai standar yang lebih baik. Nah, 5 rumah yang akan saya kaji punya kriteria dan ciri masing-masing. Nanti bisa kita lihat bagaimana masing-masing rumah akan kita nilai, mulai dari lokasinya, efisiensi energi, hingga kenyamanan dalam ruangan. Saya harap dengan penjelasan ini, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama di rumah masing-masing. Berikut adalah 5 rumah yang menjadi objek penilaian. Nah, lokasinya tersebar nih, mulai dari Dramaga Bogor hingga Simalungun, Sumatera Utara. Selain lokasi, kita juga melihat jenis rumahnya. Ada yang rumah kos, ada yang rumah tinggal, dan beberapa hal seperti luas lahan dan luas lantai juga dicantumkan karena ini nantinya akan menjadi faktor penting dalam penilaian. Nah, dari data ini kita bisa mulai memahami karakteristik masing-masing rumah yang akan kita nilai pada beberapa slide berikutnya. Oke, kita mulai dari kriteria prasyarat. Nah, di mana ketentuannya adalah semua yang diprasyaratkan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh masing-masing rumah. Jika terdapat salah satu prasyarat yang tidak ada pada rumah tersebut, nah otomatis rumahnya tidak bisa kita lanjutkan pada penilaian kriteria kredit. Jadi, pada kriteria kredit lah nantinya masing-masing rumah akan mendapatkan poin. Sementara prasyarat adalah sebagai pintu masuk untuk kita lanjutkan ke penilaian kriteria kredit. Oke, nah yang pertama ini adalah kesesuaian lokasi atau ASDP 1. Rumah harus berdiri atau dibangun di atas lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dari masing-masing daerah. Nah, dari kelima rumah, semuanya memenuhi syarat. Jadi, kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Nah, untuk ASDP 2, yaitu area dasar hijau, syaratnya adalah KDH harus sesuai dengan peraturan daerah, di mana semua daerah setelah kita cek dari peraturannya, yaitu minimum 10%. Nah, bisa kita lihat ada salah satu rumah, yaitu rumah kelima yang berada di wilayah Kota Medan, tidak memenuhi persyaratan tersebut. Maka otomatis rumah ini tidak bisa untuk dilanjutkan ke tahap yang berikutnya.
Kemudian untuk konservasi energi atau di sini EEC, prasyarat satu di mana harus memiliki meteran listrik. Nah, di sini bisa kita lihat dari rumah 1, 2, 3, dan 4 semuanya memenuhi. Untuk EECP2 yaitu analisis desain pasif pada rumah, kalau teman-teman lihat atau mungkin beberapa ada yang kurang familiar apa sih analisis desain pasif. Nah, itu adalah adanya upaya dari desain atau sesuatu rekayasa pada bangunan yang bertujuan sebagai salah satu yang membangun atau yang membantu mengurangi konsumsi energi seperti mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan, udara, dan lain-lain. Nah, pada rumah pertama bisa kita lihat adanya desain dinding dengan kaca yang adanya desain dinding dengan bahan kaca yang dikombinasi dengan ventilasi yang cukup besar. Nah, jadi sehingga menetralkan hawa panas nih, sekaligus mendorong cahaya alami masuk lebih banyak pada siang hari untuk mengurangi kebutuhan cahaya buatan. Nah, untuk rumah 2 dan 4 terdapat ventilasi menyirip nih di kamar mandi dan dapur. Nah, ini juga merupakan upaya yang sejalan dengan nilai yang diusung dari rumah yang pertama. Namun pada rumah ketiga setelah dicek tidak ada sama sekali upaya daripada analisis desain pasif tersebut, sehingga rumah yang ketiga tidak bisa kita lanjutkan ke penilaian berikutnya. Kemudian kita bisa lihat di sini pada MRCP prasyarat yang berikutnya, yaitu tidak menggunakan refrigeran CFC, klorofluorokarbon. Nah, biasanya CFC ini bisa kita lihat pada penggunaan air conditioner atau AC yang konvensional. Nah, beberapa AC yang terbaru itu sudah mendukung stabilisasi lingkungan gitu. Jadi pada beberapa AC yang terbaru itu sudah tidak menggunakan CFC sebagai refrigerannya. Seperti yang bisa kita lihat pada rumah yang pertama, itu bisa kita lihat ada simbol R32, di mana maksudnya itu adalah refrigeran 32. Jenis ini merupakan jenis tanpa CFC atau HCFC. Kemudian pada rumah kedua juga bisa kita lihat bahwa penggunaan AC terdapat logo daripada non-CFC, sehingga rumah kedua juga memenuhi syarat ini. Untuk rumah yang keempat sama sekali tidak menggunakan air conditioner, sehingga prasyarat ini terpenuhi. Kemudian untuk IHC prasyarat di sini adalah tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah, mulai dari rumah 1, rumah 2, dan rumah 4 sama sekali tidak menggunakan material asbestos, sehingga untuk ketiga rumah ini masih bisa kita lanjutkan ke penilaian berikutnya. Kemudian yang terakhir, prasyarat terakhir yaitu adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis rumah tangga yang bersifat organik dan anorganik. Bisa kita lihat dari kesemua rumah di sini pengelolaan sampahnya sudah dibedakan berdasarkan organik dan anorganik, sehingga memenuhi prasyarat ini dan bisa kita lanjutkan ke penilaian kredit, karena prasyarat yang terakhir adalah poin ini. Sehingga bisa kita simpulkan nih, ada 3 rumah yang layak untuk dilanjutkan untuk di-asesmen pada kriteria penilaian kredit. Nah, adapun rumah yang pertama yaitu rumah kos yang ada di Dramaga Bogor, yang kedua ada rumah tinggal di Huta Bandar Hobun, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun.
Kemudian rumah 4 yaitu rumah yang ada di Sungai Langge, Selangge, Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Kita masuk ke kriteria kredit untuk appropriate site development, atau yang kita sebut dengan ASD. Nah, ASD 1 merupakan area hijau atau green area. Di sini bisa kita lihat ada 3 poin yang memungkinkan untuk bisa diambil sebagai poin dari beberapa rumah yang kita nilai, dari 3 rumah yang kita nilai ini. Yang pertama itu ada poin 1B, yaitu memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah, dapat nilai 1. Kemudian penggunaan 100% tanaman berasal dari lokal atau jarak 500 km, itu bernilai 1. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pohon pelindung pada pekarangan rumah lebih banyak dari standar minimum, dapat poin 1. Nah, dari ketiga rumah masing-masing memiliki dapat poin yang berbeda. Pada rumah 1 dapat poin yang kedua dan ketiga sehingga totalnya ada 2. Pada rumah kedua terdapat 3 poin, yaitu 1B, 2, dan 3. Kemudian rumah 4 hanya mendapatkan 1 poin, yaitu di poin yang ketiga. Kemudian untuk SD2 yaitu infrastruktur pendukung. Nah, pada poin 1A yaitu membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 prasarana utilitas. Dapat 2 poin jika mendapatkan 8. Kemudian yang 1B membangun di dalam kawasan yang dilengkapi 5 dari prasarana utilitas, yaitu dapat poin 1. Nah, dari ketiga rumah hanya rumah 1 yang mendapatkan 8 fasilitas, sehingga rumah 1 mendapatkan poin sebanyak 2, sedangkan rumah 2 dan 4 hanya mendapatkan 5 fasilitas, sehingga masing-masing mendapat poin 1. Berikutnya adalah aksesibilitas komunitas. Terdapat untuk poin 1A terdapat minimum 10 fasilitas umum pada jarak 1 km. Nah, itu dapat poin 2. Apabila hanya 5, ya di poin 1B itu mendapatkan poin 1. Nah, rumah 1 itu mendapatkan poin 1 karena dari beberapa fasilitas umum hanya ada 8 fasilitas sehingga hanya mendapat 1 poin. Sedangkan rumah 2 dan rumah 4 masing-masing tidak memenuhi minimum dari fasilitas umum sehingga tidak mendapatkan poin pada kriteria kredit yang nomor 3 ini untuk ASD. Kemudian berikutnya kita lompat ke ASD kelima, karena pada ASD keempat telah dilihat atau dicek tidak memiliki masing-masing tidak memenuhi untuk mendapatkan poin. Nah, kita lanjut ke ASD 5, yaitu transportasi umum, di mana terdapat poin 1B yaitu apabila memenuhi adanya akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter, maka mendapatkan poin 1. Nah, dari ketiga rumah hanya rumah 1 yang mendapatkan poin 1, yaitu pada area luar gerbang rumah terdapat jalan, di mana jalan ini dilalui oleh kendaraan umum sehingga bisa kita dapatkan poin 1 pada rumah yang pertama ini. Nah, yang terakhir untuk ASD yaitu ASD ke-6, adanya manajemen limpasan air hujan gitu ya, di mana pada poin 1 limpasan air hujan untuk atap, di mana di sini adalah berbentuk pengendalian berupa talang air ataupun pemakaian pipa apabila bentuk atapnya itu merupakan atap yang seperti menampung air, seperti itu yang akan disalurkan nantinya ke drainase seperti yang bisa kita lihat di gambar rumah nomor 1. Kemudian yang kedua adanya penanganan limpasan untuk halaman. Nah, di sini hanya rumah nomor 1 yang mendapatkan poin 2, sementara rumah nomor 2 dan 4 masing-masing hanya mendapatkan poin 1, yaitu penggunaan talang air untuk stormwater manajemennya. Sehingga untuk ASD sendiri, appropriate site development,
rumah 1, 2, dan 4 masing-masing mendapatkan skor 8, 5, dan 3. Kita lanjut ke energy efficiency and conservation atau kita singkat sebagai EEC. Nah, untuk kriteria yang pertama, EEC yang pertama yaitu adanya submeteran. Yaitu ada di poin 2, melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah. Di ketiga rumah 1, rumah 2, dan rumah 4 memenuhi kriteria ini sehingga masing-masing mendapatkan poin 1. Kemudian adanya pencahayaan buatan. Pada poin 1 menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% sesuai SNI, kemudian menggunakan LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah. Kemudian yang ketiga adanya zonasi pencahayaan antara ruangan gitu. Masing-masing ruangan memiliki zonasi masing-masing gitu. Nah, dari rumah 1, 2, dan 4 berbeda di rumah 1, yaitu mendapatkan 2 poin, yaitu pada poin 2 dan 3, sementara rumah 2 dan rumah 4 sama-sama mendapatkan poin 1 pada poin yang ketiga, yaitu zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang muara. EEC yang ketiga yaitu pengkondisian udara. Pada poin 1B hanya menggunakan AC maksimum 50% dari total luas lantai. Itu dapat nilai 1. Nah, masing-masing semuanya mendapatkan nilai yang sama. Untuk EEC sendiri, rumah 1 mendapatkan skor 4, rumah 2 mendapatkan skor 3, dan rumah 4 mendapatkan skor 3. Kemudian water conservation atau kita singkat WAC, konservasi air. Nah, di mana yang pertama yaitu penggunaan konsumsi air pada rumah dengan adanya meteran air. Hanya rumah 1 yang memiliki meteran air. Rumah 2 dan 4 tidak memiliki, sehingga tidak mendapatkan poin pada kriteria ini. Untuk WAC 2, alat keluaran hemat air. Pada poin 1A memiliki skor penghematan air sebesar 2-3, itu dapat 1 poin. Untuk 1B memiliki total skor air sebesar 4-5, mendapatkan 2 poin. Untuk 1C memiliki total skor penghematan air sebesar 6-7, mendapatkan 3 poin. Nah, dari ketiga ini bisa kita lihat susunannya, skor bisa didapat dari rumah 1, 2, dan 4, yaitu masing-masing mendapatkan poin 3, 1, dan 1. Untuk penggunaan air hujan di WAC 3 bisa dilihat poin 1A yaitu menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter, dapat poin 1. Nah, rumah 1 tidak ada penampungan, sedangkan rumah 2 ada penampungan bentuknya drum konvensional ya, cuman ini sudah memenuhi karena total volumenya adalah 200 liter. Dan rumah 4 tidak memiliki tampungan air hujan. Kemudian irigasi hemat air. Poin pertama yaitu tidak menggunakan sumber air primer, PDAM atau air tanah untuk penyiraman tanaman. Itu dapat poin 1. Kemudian yang kedua, memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Nah, rumah 1 dan rumah 4 tidak memiliki, sehingga tidak mendapatkan poin. Sementara di rumah 2 seperti yang sebelumnya, yaitu penyiraman tanaman dari tampungan air hujan dari drum ini. Kemudian bisa dilihat pada gambar yang kedua, yaitu strategi dari penghematan airnya, bahwa setiap tanaman ini ditanam di sudut-sudut rumah, di sudut-sudut area luar rumah, di mana sudut-sudut itu kan kalau misalnya kita lihat adanya talang air itu jatuhnya ke sudut-sudut bangunan rumah, sehingga setiap sudut itu punya penampungan air, dan di area tersebutlah ditanami tanaman-tanaman, sehingga memudahkan untuk melakukan penyiraman tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan air limbah. Yang pertama, memasang grease trap, perangkat lemak di sink dapur, kemudian menggunakan septic tank.
Untuk masing-masing rumah masing-masing mendapatkan poin 1, yaitu menggunakan septic tank. Hanya saja untuk rumah 2 dan 4 tidak mendapatkan gambarnya karena septic tanknya sudah tertutup tanah seperti itu, sudah tidak terlihat. Nah, dari beberapa kriteria tadi untuk water conservation WHC, total skor yang didapat dari rumah 1 5, rumah kedua itu ada 5, rumah keempat itu ada 2. Kemudian kita masuk ke material resource and cycle atau kita singkat MRC. Di mana yang pertama yaitu refrigerannya bukan perusak ozon. Seperti yang kita tahu tadi, penggunaan CFC atau HCFC itu tidak diperkenankan untuk mendapatkan nilai. Nah, bisa kita lihat masing-masing mendapatkan poin yang sama karena masing-masing tidak menggunakan CFC dalam sistem perangkat air conditionernya. Sementara rumah yang keempat sama sekali tidak menggunakan AC. Kemudian yang berikutnya ada di MRC 3 yaitu material dari sumber ramah lingkungan. Nah, di sini yang diusung adalah sumber terbarukan atau renewable furniture, di mana masing-masing rumah itu menerapkan furniture yang berasal dari alam seperti kayu dan hasil alam yang lainnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada material lokal, di mana masing-masing rumah tentu dibangun dengan material yang ada di lokal atau dekat daripada bangunan rumah tersebut, sehingga bisa kita dapatkan poin pada rumah 1, 2, dan 4 dapat masing-masing 2 poin. Sehingga MRC total skornya di rumah 1 ada 4, rumah 2 4, dan rumah 4 juga mendapatkan total skor 4. Untuk indoor health and comfort atau IHC, yang pertama sirkulasi udara bersih. Nah, masing-masing dari semua poin setelah dihitung mendapatkan poin maksimum, di mana pada poin 1 kriteria 1, 2, B, 3, dan 4 itu masing-masing mendapatkan sebanyak 1 poin, sehingga rumah 1, 2, dan 4 mendapatkan poin sebanyak 4. Kemudian adanya pencahayaan alami. Nah, cahaya alami dapat menerangi minimal 50% luas ruangan rumah sesuai standar lux berdasarkan SNI yang berlaku, dapat 1 poin. Nah, setelah dicek, hampir semua ruangan memiliki sistem pencahayaan alami, sehingga pada poin ini masing-masing mendapatkan total skor 1. Kemudian IHC yang ketiga yaitu kenyamanan visual, menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan iluminasi ruangan sesuai SNI yang berlaku. Nah, masing-masing lampu telah dicek dan sesuai dengan SNI yang ada seperti itu. Jadi masing-masing mendapatkan skor 1. Kemudian yang IHC keempat yaitu minimalisasi sumber polutan. Untuk yang pertama yaitu menggunakan cat coating yang mengandung kadar VOC rendah. Kemudian yang ketiga tidak menggunakan produk material yang menggunakan timbal merkuri. Nah, ketiga rumah ini ada mendapatkan 2 poin karena memang menggunakan cat dan coating yang VOC rendah, kemudian sama sekali tidak menggunakan timbal atau merkuri pada saat proses pembuatan pembangunannya. Kemudian IHC yang kelima, tingkat kebisingan. Setelah dicek pada rumah 1, 2, dan 4 tidak mengalami kebisingan di area rumah tersebut, sehingga masing-masing mendapatkan total skor 1. Kemudian kenyamanan spasial, di mana kebutuhan luasan ruangan pada rumah minimal 9 meter persegi per orang. Nah, dari rumah 1, 2, dan 4 ini memenuhi dan bahkan melebihi dari syarat 9 meter persegi. Bisa kita lihat tadi di luas lantai rumah yang ada di slide depan dan
telah dihitung sehingga masing-masing mendapatkan total skor 1. Sehingga untuk IHC sendiri total skor rumah 1, 2, 4 masing-masing mendapatkan skor 10. Kemudian penilaian yang terakhir yaitu BEM yang pertama, desain dan konstruksi berkelanjutan. Melibatkan minimal seorang tenaga ahli yang memiliki kompetensi, baik itu arsitek, ahli lanskap, desain interior, ME, atau sipil. Itu dapat skor 2. Dari ketiga rumah, hanya rumah 1 yang melibatkan minimal seorang tenaga ahli tadi, yaitu tenaga sipil dan arsitek. Jadi dapat poin 2. Kemudian BEM yang kedua yaitu panduan bangunan rumah. Bisa kita lihat dari slide bahwa hanya rumah 1 yang memiliki adanya panduan dan juga dokumen as-built drawing dan spesifikasi teknis rumah. Jadi dapat poin 2 pada kriteria ini. Kemudian yang berikutnya yaitu BEM 5, keamanan security, di mana memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana. Bisa kita lihat di rumah 1 adanya penanggulangan bencana seperti pemadam kebakaran, adanya rambu-rambu dilarang merokok di area tertentu, kemudian adanya pintu sidik jari untuk keamanan dan beberapa CCTV yang ada di titik-titik tertentu. Sementara rumah 2 dan rumah 4 tidak memiliki salah satu poin tersebut, sehingga hanya rumah 1 yang mendapatkan skor 1. Nah, pada building environment management ini BEM total skor yang didapat yaitu rumah 1 sebanyak 5, sementara rumah 2 dan 4 tidak mendapatkan skor. Nah, kita masuk ke slide terakhir yaitu akumulasi total skor, di mana rumah 1, rumah 2, dan rumah 4 masing-masing mendapatkan total skor yang berbeda, di mana rumah 1 mendapatkan 36, sehingga nilai yang didapat adalah 46,7%, dan kategori yang didapat adalah silver. Kemudian rumah kedua total skornya 27, sehingga mendapatkan nilai 35,1% dan mendapatkan kategori bronze. Sementara untuk yang rumah 4 total skor 22, nilai 28,6% dan tidak mendapatkan kategori sertifikat seperti itu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, presentasi ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kita akan diskusi di sana. Terima kasih. Saya Bukharo Banjai undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.